Selamat datang di channel horor saya, Misteri. Ya, saya tidak sulit untuk membuka obrolan, tapi saya mau menceritakan cerita horor misteri ini dari bapak saya, karena bapak saya itu gudangnya horor, dalam arti bapak saya kan suka cerita. Dan ini menurun ke saya, jadi saya ingin berbagi cerita dari bapak saya bagi di sini. Barangkali ada yang produser atau konten kreator lainnya atau apa yang ingin membuat film atau apa, silahkan. Jadi cerita horor ini mengenai itu bukan pesugihan lagi, tapi kayak tolak bala, seperti yang saya ceritakan di video lainnya tentang tolak bala, dalam arti kalian makan bancaan apa-apa itu kan, ini enggak, ini lebih ke arah mistis yang eh ho apa ya, hor banget, atau horornya itu gelap gitu. Jadi malah ini dia itu kayak, kalau di sekarang itu kan kayak Baphomet apa, menyembah apa itu, kambing atau apa, iblis apa apa gitu ya. Itu memang kenyataan ada, katanya. Kata bapak saya itu dulu ada tahun 60-an. Karena bapak saya dulu kan sering berkelana, dalam arti teman-temannya banyak extrovert gitu loh. Kalau bahasa bahasa kita itu extrovert, dari dalam, bukan, kalau saya introvert. Saya itu malah dengar dari cerita bapak saya itu dari teman-temannya kan, temannya bapak saya kan banyak banget. Jadi bapak saya itu katanya dulu kan, bapak saya nggak nyeritain ke kakak-kakak saya yang lainnya, mungkin ada cerita-cerita, tapi kakak saya nggak pernah nyeritain ke saya. Jadi saya waktu ngobrol sama bapak saya itu di halaman itu kadang diceritain. Bapak saya kan suka cerita. Bahkan waktu masih saya sulit tidur itu bapak saya malah dongeng, tapi bapak saya dongengnya tentang wayang. Jadi saya hafal gitu loh, kan bapak saya kan dalang, dalam arti sekolah dalang gitu. Temannya itu Joko Edan, muridnya bapak saya itu muridnya Narto Sabdo. Tapi jadi bapak saya itu kalau dulu ngobrolnya, kalau saya tuh sulit tidur itu dongengnya itu bukan dongeng kayak yang cerita yang zaman sekarang apa, kayak dongeng Cinderella apa apa itu, tapi dongeng wayang. Jadi saya hafal betul cerita wayang. Balik lagi, yang saya ceritakan itu bukan wayang, tapi tentang kisah gore, horor dark. Kalau dalam saya horor gelap sekali. Jadi bapak saya itu pernah mendengar dan melihat langsung ritual-ritual aneh. Jadi kalau yang saya ceritakan kan, kalau dulu kan pelihara-pelihara kayak hewan-hewan itu kan tidak ketat, tidak apa kayak sekarang. Kalau misalnya sekarang kan ketahuan, kalau misalkan kamu pakai pesugihan atau apa kan dia tahu. Kalau sekarang karena dari film ya. Kalau dulu dulu itu bapak saya nyeritain, kalau dulu gak ketahuan. Jadi salah satu keluarganya, dalam keluarga X1 atau X2 atau Y1 Y2 itu menggunakan eh, tolak bala, tapi dalam arti korbannya itu kambing. Kalau sekarang kan kambing kan mungkin dikorbankan karena Idul Adha ya. Kalau dulu tuh enggak, katanya. Jadi misalkan si ada keluarga Z1, Z2, persaingan bisnis dengan X1, X2 ya. Terus yang kata bapak saya itu salah satunya itu pasti akan menggunakan tolak bala yang namanya kayak perjanjian dengan, ya kayak gitu, kambingnya itu. Jadi kambingnya itu kayak wujudnya itu kepalanya kambing, tapi tubuhnya manusia. Kalau sekarang mungkin terkenalnya Baphomet apa iblis apa apa gitu, nggak tahu ya. Saya nggak tahu namanya kalau sekarang. Saya sendiri juga nggak paham begitu detail ya. Cuman katanya dulu
Kalau ada yang persaingan itu tuh misalkan saling menyerang itu tuh, kalau misalkan yang salah satu kena ya Z1 atau Z2 kena, dia itu langsung memindahkan eh, penyerangnya itu, dalam arti energi-energi yang gelap itu dipindahkan ke kambing. Terus kambingnya itu dikorbankan dan dimakan oleh warga penduduk. Lah warganya itu kena semua itu. Kena penyakit, kena bukan ya bukan penyakit saja, kena penyakit kulitnya apa gitu. Kalau dulu-dulu kan belum ada dokter ya. Jadi semuanya pikirannya ke klinik-klinik gitu. Jadi ada yang terkena sampai sampai mat gitu ya. Sampai jadi ada yang terkena gitu. Tapi si Z-nya itu nggak apa-apa, Z1, Z2-nya nggak apa-apa. Dan di kambingnya tersebut, dia punya pekarangan kambing itu kan. Kambingnya tuh banyak sekali katanya, kata bapak saya. Katanya loh ya, di dusun tertentu itu punya kambing banyak. Jadi katanya itu salah satu kambingnya itu di keluarganya itu ada yang dikorbankan dijadikan itu. Dalam arti gini loh, kayak dukunnya itu kan mindahkan. Kalau zaman dulu kan masih kayak ritual kayak gitu kan masih bisa, masih dalam arti kan wah, zaman dulu kan eh sunan-sunan itu kan sakti-sakti gitu kan, zaman dulu kan tanah Jawa kan sakti, bahkan di luar Jawa kan ada yang lebih sakti kan kita nggak tahu ya, yang cuman yang kita tahu kan dia sudah masuk berita, masuk apa, informasi di televisi atau apa, kalau zaman dulu kan gitu kan. Bahkan ada yang memainkan itu saking senyap itu loh. Dia tidak terkenal begitu kayak gitu. Kalau ada yang mau membayar berapa, oh jangan diberitain, jangan diganu katanya gitu. Jadi ada salah satu yang melakukannya. Jadi keluarganya itu ada yang kena, misalkan kena kutukan atau apa gitu kan. Kena kutukan dari keluarga yang menyerang gitu tuh. Terus daripada nganu dijadikan kayak gitu sekalian. Jadi dijadikan kayak kambing. Jadi kadang itu suaranya itu kambingnya itu kayak kayak tahu bahwa mengetahui bahwa ada oh misalkan ya, misalkan kita datang ke pekarangannya dia, pekarangan dia itu kan ada kambing-kambing, kalau kambing-kambing lain itu kan dia cuek gitu, tapi ini enggak, dia itu kayak ngelihat gitu, kayak ngelihat gitu, kayak kayak dia itu kayak seolah-olah manusia gitu. Memang dia itu manusia tapi dijadikan kambing sama sama orang tuanya yang melakukan itu, sama dukun tertentu, terus disembelih. Ya memang si si Nganu kan dia cacat, maaf, bukan apa ya, kayak gitulah. Terus kalau zaman dulu ya, ini zaman dulu, kalau zaman sekarang kan bisa disembuhkan gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada dokter, dokternya aja jarang ada, mungkin di satu kota mungkin satu dua gitu ya. Kalau sekarang kan masih banyak dokter, jadi penanganannya bisa cepat itu. Kalau dulu kan enggak, katanya bapak saya di tahun 60-an tuh. Itu katanya. Terus yang itu di misalkan perang perang gaib-gaib itu serang, aduh, kayak kalau misalkan orang yang bisa ngelihat gitu indigo-indigo itu mungkin lihatnya kayak perang bintang, perang kayak serang kayak itu loh, kayak laser di langit, jos, tos gitu. Bahkan ada suara kembang dor dor kan bisa tahu, tapi kalau orang normal nggak tahu, kayak saya sendiri mungkin nggak tahu. Kalau orang-orang yang indigo indigo pasti lihat der 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 gitu, kayak ada kembang api atau kayak apa itu. Nah itu pakai itu, hati-hati, harap hati-hati teman-teman yang melihatnya. Saya ini, dan saya ini hati-hati dalam arti bisa jadi kalau misalkan kalian nggak kenal atau orang gitu kan, kita bisa disuruh makan kayak gitu, bisa jadi dikorbankan. Terima kasih sudah menonton.